Ketika gue pindah ke Belanda, ada satu hal yang sangat penting yang gue pelajari. Mungkin ini akan terdengar aneh, tapi kebanyakan orang Belanda itu berpikir kalau kalian pengen jadi orang kaya, kalian harus terlihat miskin. Awalnya bagi gue tuh terdengar aneh, tapi setelah gue pelajari kata-katanya, lama-kelamaan tuh jadi masuk akal. Jadi di video ini, gue pengen jelasin kenapa berpenampilan sederhana itu bisa membuat kita lebih kaya. Selamat datang di Kelas Tanpa Batas. Alasan yang pertama adalah mencoba terlihat kaya itu akan memakan biaya yang mahal. Di tahun 2014, ada sebuah penelitian yang mengatakan perbedaan pendapatan pada suatu rumah tangga terhadap lingkungan sekitar mereka itu akan mempengaruhi jumlah hutang mereka. Di dunia psikologi, fenomena ini dinamakan keeping up with the Joneses. Fenomena ini muncul ketika ada seseorang yang mencoba untuk menyaingi gaya hidup atau status sosial orang-orang di sekitarnya. Dan seringkali penyebabnya adalah perasaan minder dari diri sendiri atau perasaan FOMO. Contoh gampangnya itu kayak gini. Ketika ada teman kita beli iPhone terbaru, kita pengen ikut-ikutan beli yang baru juga. Padahal, HP lama kita itu masih berfungsi dengan baik. Atau misalkan tetangga kita beli mobil baru, kita pengen ikut-ikutan beli mobil baru juga. Padahal sebenarnya kita nggak butuh mobil baru. Jadi fenomena ini sebenarnya menjelaskan seseorang itu sebenarnya tidak peduli dengan apa yang mereka miliki secara absolut. Tapi karena sifat dasar yang dimiliki manusia, mereka akan mencoba membandingkannya dengan apa yang dimiliki orang lain. Dan karena ini adalah sifat dasar manusia, jadi banyak banget orang yang terjebak dengan pemikiran seperti ini. Misalnya, awalnya itu kalian mengendarai mobil yang harganya 300 juta dan kalian masih merasa cukup dan senang-senang aja mengendarai mobil itu. Sampai teman dekat kalian baru beli mobil baru yang harganya 800 juta. Di momen itu, sangat besar kemungkinannya kalian akan merasa kalah. Yang awalnya kalian senang-senang aja mengendarai mobil dengan harga 300 juta, sekarang muncul keinginan untuk ganti mobil baru. Katakanlah untuk upgrade mobil baru, kalian harus mengeluarkan duit sekitar 550 juta. Dan kalau kalian pernah mengalami situasi yang sama, selamat, kalian sudah masuk ke jebakan finansial. Karena kalian baru aja kehilangan yang namanya opportunity cost. Artinya, kalian baru aja kehilangan kesempatan lain gara-gara salah memilih prioritas. Soalnya, duit 550 juta untuk upgrade mobil yang tadi itu sebenarnya bisa kita puterin lagi. Bisa kita pakai untuk investasi saham, beli properti, atau bahkan kita puterin lewat trading. Dan kalau gue sendiri, gue itu muterin duitnya lewat trading. Dan beberapa bulan terakhir ini, gue itu memakai platform FBS untuk trading. Soalnya, FBS ini sudah dipercaya oleh lebih dari 27 juta pengguna di lebih dari 150 negara. Dan ini adalah hasil trading gue, walaupun keuntungannya nggak gede-gede banget, bagi gue yang penting itu duitnya nggak nganggur dan bisa gue puterin lagi untuk dapat aset. Di sini kita bisa menemukan lebih dari 550 instrumen berbasis CFD termasuk saham global. Bahkan FBS sekarang menawarkan Islamic Trading Account yang khusus dirancang untuk trader-trader muslim. Jadi dengan jenis account ini kita bisa dibebaskan oleh biaya swap alias tanpa bunga. FBS ini juga dikenal sebagai platform yang memiliki low entry barrier. Yang artinya kalian bisa mulai trading di FBS dengan harga yang murah banget, mulai dari $5 aja. Dan cara daftarnya itu juga gampang banget. Kalian bisa pakai Apple ID, Google, Facebook, atau email. Nah, kalau pakai email, kita tinggal pencet aja yang gambar emailnya. Terus kita tinggal ketik aja email kita dan pencet yang proceed. Terus tinggal bikin passwordnya di sini dan kita tinggal pilih yang negaranya. Kita cari Indonesia. Habis itu pencet proceed, save. Habis itu kita tinggal bikin PIN. Setelah bikin PIN nanti tampilannya akan seperti ini. Dan depositnya itu juga gampang banget. Kalian tinggal pencet yang funds di sini aja. Habis itu pencet yang deposit, ditungguin sebentar. Dan nanti akan muncul banyak banget tipe pembayaran. Nah, biasanya gue pakai yang BCA di sini dan gue pakai yang Kris BCA. Terus kita tinggal masukin nomor telepon dan pencet deposit amount-nya. Contohnya di sini gue masukin 1 juta. Kalau udah dimasukin nominalnya, nanti keluar kita bakal dapat berapa USD dan kita tinggal pencet yang deposit ini aja. Nanti muncul barcode kayak gini dan kita tinggal bayar dia pakai BCA. Buat teman-teman yang pengen pakai FBS juga, bisa langsung daftar lewat link yang ada di deskripsi ini ya. Alasan yang kedua itu sangat berkaitan dengan cara melihat uang berdasarkan kelas sosial. Kelas bawah itu melihat uang sebagai sesuatu untuk bertahan hidup. Mereka akan menggunakannya untuk kebutuhan sandang, pangan, papan. Kayak beli makanan, bayar sewa rumah, dan kebutuhan sehari-hari. Kelas menengah itu sedikit berbeda. Mereka melihat uang sebagai sesuatu untuk membeli kenyamanan. Contohnya itu kayak nyicil mobil atau sekedar pergi liburan. Nah, sekarang kita bicarakan kalangan atas. Kelas atas itu melihat uang sebagai suatu alat. Mereka melihat uang sebagai alat untuk membeli aset. Contohnya itu kayak saham atau properti. Dan tujuannya adalah mendapatkan uang lebih. Golongan kelas atas itu mereka mengerti bahwa mereka itu nggak perlu terlihat kaya. Mereka punya prioritasnya masing-masing dan mereka itu udah ngerti mana yang penting untuk mereka. Dan yang paling penting, mereka ini sadar bahwa mereka ini nggak butuh membuktikan apapun ke orang lain. Dan menurut gua, ini adalah pola pikir yang bisa membuat mereka menjadi golongan kelas atas. Karena kayak gini teman-teman, untuk naik dari golongan kelas bawah menjadi golongan kelas menengah itu mudah. Caranya, kita tinggal
naikin pendapatan kita aja, kita akan otomatis menjadi golongan kelas menengah. Karena ketika kita mempunyai duit lebih, insting pertama manusia itu adalah membeli kenyamanan dulu. Kita akan pakai duit berlebih ini untuk membeli sesuatu yang kita suka, atau kita pakai untuk sekedar liburan. Tapi, untuk naik dari golongan kelas menengah menjadi golongan kelas atas, nggak semua orang bisa. Karena gue udah banyak banget melihat orang-orang yang pendapatannya naik, tapi gaya hidupnya ikutan naik juga. Jadi mereka lebih konsumtif. Misalkan, kita baru naik gaji 10 juta, terus gaya hidup kita naik dan pengeluaran kita juga naik 10 juta. Dan pada akhirnya, tabungan kita segitu-gitu aja dan kita akan terjebak terus di kelas menengah. Itulah kenapa sekarang gue punya prinsip walaupun gaji naik, tapi gaya hidup harus tetap. Jadi sekarang kebayang ya, betapa pentingnya cara kita melihat uang. Memiliki prioritas yang benar, itu bisa merubah banyak banget situasi finansial kalian. Jadi mulai sekarang, setiap kali kalian pengen membeli barang baru, coba tanyakan ke diri kalian sendiri. Kalian benar-benar butuh nggak sih si barang ini? Dan kalau kalian beli, apakah aset kalian bisa makin besar? Jika kedua pertanyaan ini jawabannya tidak, berarti jangan dibeli. Ketika kita mencoba terlihat kaya, kita itu nggak cuma sekedar kehilangan uang doang. Kita juga akan kehilangan sesuatu yang sangat penting, yaitu kesehatan mental kita. Yang namanya manusia itu secara alami suka membandingkan diri dengan orang lain. Entah itu teman, keluarga, saudara, atau bahkan orang asing di sosial media. Normalnya, seseorang itu tidak akan merasa sedih dengan pendapatan yang mereka punya. Tapi ketika mereka membandingkan pendapatan mereka dengan pendapatan orang lain yang lebih besar, mereka akan merasa sedih. Dan di dunia psikologi, hal ini disebut dengan social comparison theory. Tapi gini teman-teman, sebenarnya membandingkan diri dengan orang lain itu tidak selalu berdampak negatif. Karena balik lagi, semuanya itu tergantung dari pola pikir kita. Contohnya kayak gini, ketika kita membandingkan diri dengan orang yang lebih baik, akan muncul dua kemungkinan yang sangat bertolak belakang. Yang pertama adalah dampak yang positif. Kita bisa melihat perbandingan tersebut sebagai sebuah motivasi. Dan yang kedua adalah dampak negatifnya. Rasa percaya diri kita bisa menurun. Dari pengalaman gue, mencoba untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain itu sangat sulit. Karena itu sudah menjadi sifat dasar manusia. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah berfokus pada yang berdampak positif aja. Contohnya kayak gini, setiap kali gue melihat ada orang yang lebih baik daripada gue akan bertanya kepada diri gue sendiri, apa yang bisa gue pelajari dari orang ini? Dan gue akan sangat menghindari perasaan iri hati. Jadi, intinya gue akan mengubah yang namanya comparison atau membanding-bandingkan menjadi sebuah inspiration. Intinya, membandingkan diri sendiri dengan orang lain merupakan hal yang normal. Tapi dampaknya itu tergantung dari pola pikir masing-masing seseorang. Ketika kita melihat perbandingan ini dengan cara yang benar, kita bisa mendapatkan sebuah motivasi atau inspirasi. Tapi kalau kita melihat perbandingan ini dengan cara yang salah, perbandingan ini justru bisa menjadi sumber rasa sedih kita. Alasan yang keempat adalah pemikiran jangka panjang. Orang yang hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek, jika dibandingkan dengan orang yang berfokus pada keuntungan yang jangka panjang, akan memiliki perilaku yang sangat berbeda. Orang yang berfokus pada keuntungan jangka pendek biasanya akan memiliki pola hidup yang konsumtif. Dan orang-orang yang berfokus pada keuntungan jangka panjang, biasanya hidup mereka itu akan menjadi sederhana aja. Ketika gue mengetahui perbedaan kedua hal ini, hidup gue itu sangat berubah. Contoh nyatanya adalah ketika gue mencoba mencari tempat tinggal di Belanda. 2 tahun lalu, gue itu harus pindah rumah karena kantor gue itu jauh banget dari rumah gue yang sebelumnya. Dan waktu itu gue punya dua pilihan. Yang pertama harganya 900 euro dan yang kedua harganya itu 575 euro per bulan. Dan perbedaannya itu cukup jelas ya. Yang lebih mahal itu lebih dekat ke stasiun dan tempatnya juga lebih bagus. Dan tempat yang lebih murah itu jelas lebih jelek daripada yang lebih mahal dan lokasinya juga jauh dari stasiun. Dan waktu itu gue berpikir seperti ini teman-teman. Selisih harga sewa dari dua pilihan ini itu sekitar 325 euro atau kalau dirupiahin itu sekitar 6 juta. Kalau gue tinggal di tempat yang lebih murah itu artinya setiap bulannya itu gue bisa nabung 6 juta lebih banyak daripada kalau gue tinggal di tempat yang lebih mahal. Artinya, kalau gue tinggal 1 tahun, gue itu bisa nabung 72 juta. Dan gue mikir, duit segitu udah cukup untuk beli mobil bekas di Indonesia. Dan kalau gue tinggal 3 tahun, gue udah bisa beli mobil baru tanpa gue ngapa-ngapain. Dan hasilnya, sekarang kalian bisa lihat, ini adalah tempat tinggal gue yang murah itu guys. Gue udah tinggal 2 tahun di sini dan artinya gue sudah bisa menabung 140 juta. Hanya karena gue memilih tempat tinggal yang lebih murah. Gue bener-bener gak peduli orang lain melihat kalau kamar gue ini jelek. Soalnya gue sudah berhasil menabung duit yang lumayan banyak hanya karena gue berpikir jangka panjang. Jadi ketika kita berfokus pada keuntungan jangka panjang, menurut gue secara otomatis gaya hidup kita itu akan berubah menjadi lebih sederhana. Jadi setiap kali gue ingin membeli atau membayar sesuatu yang mahal, gue akan tanyakan ke diri gue sendiri, berapa duit yang bisa gue tabung kalau gue memilih pilihan yang lebih murah? Dan apakah selisihnya itu worth it? Balik lagi ke cerita gue sebelumnya, dengan selisih 6 juta per bulan, bagi gue itu worth it. Karena dengan kondisi gue yang sekarang, 6 juta itu lumayan gede. Beda cerita ketika selisihnya itu misalkan cuma 500 ribu sebulan. Ya gue mendingan ambil yang lebih bagus. Jadi intinya worth it atau enggaknya itu tergantung dari diri kalian masing-masing. Jadi ingat teman-teman, di sini gue pengen nunjukin kalau kita bisa berpikir jangka panjang, keuntungannya itu bisa gede banget.
Pola pikir dan cara kita melihat uang itu bisa mengubah segalanya. Bagi gue, mencoba terlihat kaya hanya karena nggak mau terlihat kalah sama orang lain itu merupakan hal yang sangat merugikan diri sendiri. Tapi memang zaman sekarang itu tantangannya sangat besar. Karena dengan perkembangan sosial media, kita itu sangat mudah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Dan sekarang yang bisa kita lakukan adalah ketika kita membandingkan diri sendiri dengan orang lain, cobalah berfokus pada hal yang positif. Daripada kita ngiri sama mereka, mendingan tanyain ke diri kita sendiri, apa yang bisa kita pelajari dari orang tersebut. Dan buat kalian yang setuju bahwa hidup sederhana itu penting, coba tulis di kolom komentar ya. Jadi kayak gitu dulu teman-teman, and now you know.